Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan sedikit mengomentari perbedaan bid'ah. Bid'ah ini adalah salah satu ajaran di dalam agama Islam. Dan kita harus meyakini bahwa bid'ah ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Akan tetapi teman-teman yang dirahmati Allah, di situ ada perbedaan secara definisi maupun secara pembagian antara bid'ah versi Aswajah dengan bid'ah versi teman-teman Salafi Wahabi. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah dari sisi memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Menurut versi teman-teman Salafi Wahabi diwakili oleh Papu Tuan almarhum Ustadz Yazid Jawas, begini pendapat mereka ketika memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang mula bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Nah, sedangkan teman-teman Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami hadis kullu bid'atin dhalalah itu berdasarkan pemahaman dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana disebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari seperti ini. Wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dhalalah, dan yang dimaksud dengan sabda Nabi kullu bid'atin dhalalah ma ahdasa wala dalila lahu minasyar'i bitariqin khasin wala amin, yaitu adalah sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Qur'an, sunnah, athar maupun ijma, minasyar'i dari syara', bitariqin khasin, apakah dengan jalan yang khusus, wala amin, ataukah dengan jalan yang umum. Maksudnya dari dalil secara khusus tidak ada, dalil secara umum juga tidak ada. Maka inilah yang dimaksud dengan semua bid'ah yang sesat, ya, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaannya bukan Anda mau ikut Nabi atau mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu adalah pernyataan yang konyol menurut saya, ya. Jadi pertanyaan yang tepat adalah Anda mau memahami hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah berdasarkan pemahaman Papu Tuan Yazid Jawas, ataukah Anda mau memahami hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah berdasarkan pemahaman Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang telah menulis banyak sekali kitab. Di antaranya adalah kitab Syarah Sahih Bukhari. Kalau kita memahami agama ini berdasarkan otak yang ada di kepala, maka kita akan mengikuti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi kalau kita memahami agama dengan ini, ya mungkin bisa jadi kita akan mengikuti dari Papu Tuan Yazid Jawas, gitu kan. Oke, itu yang pertama, terkait dengan bagaimana memahami hadis kullu bid'atin dhalalah itu, ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembagian bid'ah. Jadi, kalau di Aswaja itu pembagian bid'ahnya itu yang pertama adalah mengikuti
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i menyatakan pembagian bid'ah seperti ini. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, mahmudatun wa mazmumatun, yaitu bid'ah mahmudah atau yang terpuji dan bid'ah mazmumah atau bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun, maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka dia adalah bid'ah yang terpuji. Wama khalafaha fahuwa madhmumun, sedangkan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah maka dia adalah bid'ah yang tercela. Selain Imam Syafi'i, Aswaja juga mengikuti pembagian bid'ah menurut Imam Al-Baihaqi seperti ini. Waja'a 'an Syafi'i aidan ma akhrajahu al-Baihaqi fi manaqibihi qala, dan datang riwayat dari Imam Syafi'i juga, yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab manaqibnya, di mana Imam Al-Baihaqi berkata, al-muhdasatu darbani, sesuatu yang baru atau yang diada-adakan atau bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ma ahdasa, yaitu adalah sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang bid'ah, yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhihi bid'atud dalal, yaitu adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan kitab yaitu Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar, bertentangan dengan ijma', maka ini dinamakan bid'ah dalalah atau bid'ah yang sesat. Wama ahdasa minal khairi, sedangkan sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang baru, la yukhalifu syai'an min zalika, yang tidak bertentangan dengan yang disebutkan tadi, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan athar, tidak bertentangan dengan ijma', fahadhihi muhdasatun ghairu madhmumatin, maka ini adalah bid'ah yang tidak tercela. Nah, selain itu juga, selain dari Imam Syafi'i, selain dari Imam Baihaqi, teman-teman Aswaja mengikuti pembagian bid'ah menurut Al-Imam Iz bin Abdissalam seperti ini. Wa qala Ibnu Abdissalam fi awakhiril qawaid, berkata Imam Ibnu Abdissalam dalam akhir-akhir kitab Al-Qawaidnya, al-bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Fal wajibah, ada namanya bid'ah wajib, kal ishtighali bin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah wa rasuluhu lianna hifdhash syari'ati wajibun. Yang pertama adalah bid'ah wajib seperti menyibukkan diri dalam belajar ilmu nahu, yang mana dengan ilmu nahu ini dapat dipahami firman Allah dan perkataan atau sabda Rasulullah, karena menjaga syariat itu adalah wajib. Wala yata'atta illa bidzalika fayakunu min muqaddimatil wajib, dan memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa kecuali dengan kita belajar ilmu nahu secara mendalam. Maka bagi orang yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib mempelajari ilmu nahu. Kemudian yang kedua, wal muharramah, ada namanya bid'ah yang diharamkan, minal qadariyah wal murji'ah wal musyabbihah. Nah, contohnya di sini adalah keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan sunnah dari aliran qadariyah, aliran murji'ah dan aliran musyabbihah. Nah, ini kebanyakan adalah aliran akidah yang menyimpang. Nah, itulah contoh bid'ah yang diharamkan. Kemudian ada bid'ah mandubah, ya, bid'ah yang sunnah atau bid'ah yang dianjurkan. Nah, ini menurut Ibnu Abdissalam ada bid'ah yang dianjurkan. Apa itu? Kullu ihsanin lam ya'had ainuhu fil ahdin nabawi, yaitu adalah semua bentuk kebaikan. Ingat loh sini. Di sini ada lapas kullu, ya. Semua bentuk kebaikan yang
secara gambarannya atau secara bentuknya itu tidak ada di zaman Nabi ya. Lam ya'had ainuhu fil ahdin nabawi. Yang pada zaman Nabi itu tidak ada yang seperti itu. Contohnya di sini kal ijtima' anit tarawih, seperti berkumpul untuk melaksanakan salat tarawih. Wa bina'ul madaris, dan juga membangun madrasah-madrasah waribat, wal kalam fit tasawuf al mahmud, dan berbicara tentang tasawuf yang terpuji. Nah, ini beberapa contoh daripada bid'ah yang dianjurkan. Gitu. Kita lanjut ke bid'ah yang mubahah. Wal mubahah, ada bid'ah yang mubah, diperbolehkan. Contohnya di sini kal musafahah aqiba salati subhi wal asri, seperti bersalam-salaman setelah selesai sholat subuh dan asar. Nah, biasanya begitu selesai sholat subuh dan asar orang bersalam-salaman. Ini menurut Ibnu Abdissalam hukumnya adalah mubah atau termasuk bid'ah yang boleh dilakukan walaupun tidak ada yang seperti ini di zaman Nabi. Nah, teman-teman, itu adalah pembagian bid'ah bagi teman-teman Aswaja. Jadi jelas ya mengikuti rentetan ulama salaf dan ulama-ulama muktabar itu. Nah, kalau pembagian bid'ah menurut teman-teman Salafi Wahabi itu kan bid'ah dibagi menjadi dua ya. Ada bid'ah diniyah dan ada bid'ah duniawiyah, atau bid'ah fi umuriddin dan bid'ah fi umurid dunya. Nah, bid'ah dalam urusan agama dan bid'ah dalam urusan dunia. Siapa yang membagi bid'ah ini? Yang membagi bid'ah ini seperti Syekh Albani. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita tahu bagaimana pembagian bid'ah versi Aswaja dengan pembagian bid'ah versi Salafi Wahabi, kalau yang di versi Aswaja itu mengikuti ulama-ulama salaf dan ulama-ulama muktabar seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, Imam Is bin Abdissalam, Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ulama-ulama besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nama beliau sudah tercatat di dalam sejarah bagaimana kealimannya. Nah, sedangkan teman-teman Salafi Wahabi ujung-ujungnya pembagian bid'ah itu kembali kepada Syekh Albani. Nah, pertanyaannya bukan Nabi tidak membagi bid'ah, sementara Anda membagi bid'ah menjadi dolalah dan hasanah, bukan begitu ya. Jadi pertanyaan yang benar itu adalah Anda dalam hal bid'ah mau mengikuti pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i yang jelas-jelas ulama salaf, Imam Baihaqi, Imam Is bin Abdissalam, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ulama-ulama muktabar lainnya, ataukah mau mengikuti pembagian bid'ah yang dilakukan oleh Syekh Albani yang lahirnya tahun 1900-an kemarin, itu loh. Nah, jadi di sini siapa yang mengikuti ulama salaf dalam membagi bid'ah? Makanya bid'ah kita, ya, pemahaman bid'ah Aswaja dengan pemahaman bid'ah teman-teman Salafi Wahabi itu bainas sama was sumur ya, antara langit dan sumur gitu. Kalau teman-teman Aswaja alhamdulillah rujukannya jelas dari ulama-ulama salaf dan ulama-ulama muktabar. Makanya amalan-amalannya itu semuanya bersanad nyambung sampai Nabi. Nanti diplesetin, nanti hal-hal yang menyimpang di Aswaja ini nyambung sampai Nabi apa enggak. Nah, ini orang yang nggak tahu mikirnya pakai apa gitu kan. Nah, tetapi bedanya teman-teman Salafi Wahabi, entah jalurnya itu putusnya di mana, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi teman-teman silahkan direnungkan, ya, direnungkan baik-baik gitu. Mau mengikuti eee, definisi dan pembagian bid'ah menurut ulama-ulama salaf yang dipegang oleh Aswaja, atau mau mengikuti definisi atau pemahaman bid'ah serta pembagian bid'ah yang disampaikan oleh Syekh Albani, Kak Tuan Badrussalam, atau Papuk Tuan Yazid Jawas. Itu pilihan kembali ke kita. Kalau tiang pribadi nih ya, saya pribadi, ya jelaslah ya, mengikuti ulama-ulama salaf yang mulai dari pemahamannya tentang hadis Nabi tentang bid'ah dan juga pembagiannya, mengikuti ulama salaf.
Jadi semua nanti kan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita di-backing-i oleh Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Is bin Abdissalam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama-ulama besar gitu ya, nanti yang akan mem-backing kita dalam mempertanggungjawabkan pemahaman tentang bid'ah. Nah, sementara teman-teman Salafi Wahabi ya nanti akan di-backing oleh ustad-ustad Salafi Indo gitu ya, Wahabi Indo, kita lihat nanti di akhirat mana yang lebih kuat itu. Ya itu saja teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.